Umat di Samarinda senangnya tentang apa? Saya pikir tentang meditasi atau tentang Dhamma Paticca Samuppada, mungkin begitu ya. Yang gaib-gaib Bante katanya begitu. Oh, senangnya yang gaib-gaib. Ya baik, coba saya pikirkan 1-2 hari apa topik yang cocok. Tidak langsung saya jawab. Saya mikir apa topik yang cocok ya. Akhirnya saya buat judulnya apa hari ini? Hantu, dewa, dan manusia ya. Setelah saya pikir 1-2 hari itu hantu, dewa, dan manusia. Tapi intinya di kata yang pertama. Karena kalau judulnya dewa dan manusia, belum jos ya. Harus ada hantunya. Bahkan kalau judulnya hanya hantu, begitu saja ya, itu sudah seru gitu ya. Tapi dari tadi saya agak gemetar ini. Mungkin karena mau ceramah hantu ya. Bapak Ibu tidak tahu, kalau Bapak Ibu datang ke wihara, terang begini, rame begini ya, kelihatannya nggak seram. Saya pernah tinggal di satu wihara, itu wihara di desa. Kalau pagi, siang, sore keadaannya menyenangkan. Tapi sebegitu malam, itu lampu semua ditutup, umat satu pun tidak ada. Karyawan wihara satu pun tidak ada. Nah, tinggallah saya sendiri. Dan wihara di desa itu yang saya datangi, kalau buka jendela kuti, tahu kuti ya? Kuti itu tempat tinggal biku ya. Kalau dibuka jendela kuti, pemandangannya adalah kuburan. Ya, tidak jarang wihara itu ada di samping kuburan. Ada yang tahu alasannya? Tanahnya murah. Karena beli tanahnya di beberapa tempat itu patungan begitu ya. Ya, umat berdana, dapatnya cuma sedikit. Mana tanah yang paling murah? Tanah kuburan. Atau kadang itu hibah, tanah hibah. Tanah hibah juga ada yang samping kuburan. Nah, ini Atasilani barangkali pernah ke wihara Dharma Ratna ya, samping bandara di Tangerang. Nah, kuti biku kalau dibuka, nah, kuburan Cina. Jadi setiap hari biku itu dipaksa untuk merenungkan kematian ya. Ya memang itu sudah tugas saya ya. Ya sudah pas lah begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bahas mengenai hantu ya, dewa dan manusia. Nah, Bapak Ibu, tadi saya catat beberapa dhamma yang penting ya. Karena namanya SPD harus ada dhammanya juga. Jangan cuma cerita hantu saja. Kalau mau cerita hantu saja, kita tutup lampunya, pasang lilin-lilin kecil gitu. Ya, nanti gantian, satu orang sekali ya. Nah, itu jadi ini kismis ya, kisah-kisah misteri. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjelaskan bahwa alam ini, alam semesta atau alam eksistensi ya, alam eksistensi di sana itu ada berbagai macam alam. Ada alam dugati, yaitu alam menderita, dan alam sugati, alam bahagia. Nah, Sang Buddha pernah memberi perumpamaan. Jadi alam yang menderita itu seperti alam neraka, alam binatang, dan alam peta atau alam hantu ya. Alam peta. Nah, kemudian alam manusia dan alam dewa. Sang Buddha pernah memberi perumpamaan mengenai 5 alam ini. Bagaimana perumpamaannya? Nah, coba dibayangkan ya. Sang Buddha menjelaskan alam neraka itu seperti ada seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, haus dan panas. Kemudian dia jalan sebegitu jauh, kemudian dia jatuh ke lubang yang dalam, tidak bisa naik lagi. Dan lubang itu dipenuhi arang-arang bara-bara yang panas. Dan dia terjebak di sana. Nah, itu adalah perumpamaan untuk alam neraka. Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan perumpamaan mengenai alam binatang. Sama perumpamaannya, seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan kering, dan juga haus. Kemudian dia jatuh ke satu lubang.
Tapi lubang itu bukan berisi bara, tapi berisi tinja, tai ya. Nah seperti itu alam binatang. Mereka seperti jatuh ke tinja, hidupnya tidak nyaman, tapi tidak sakit setiap waktu seperti alam neraka. Kalau alam neraka itu sakit setiap waktu, disiksa setiap waktu, tersiksa oleh karma buruknya. Nah itu perumpamaan alam binatang. Kemudian bagaimana perumpamaan alam hantu? Perumpamaan alam hantu, Sang Buddha mengatakan persis sama, seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan haus. Kemudian dia menemukan pohon yang kecil, pohon yang daunnya sedikit. Kemudian dia berteduh. Tapi walaupun berteduh tetap panas, tetap terik. Kenapa? Karena pohonnya itu daunnya sedikit sekali. Nah itulah alam hantu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada di sini yang pernah ketemu hantu? Belum ya? Atau yang malu-malu menceritakan ya? Nah hantu itu digambarkan penuh dengan kesedihan. Karena dia lelah ya, istirahat juga di pohon yang daunnya sedikit. Kemudian alam manusia. Sang Buddha menggambarkan manusia seperti seorang yang jalan sangat jauh, panas dan haus. Kemudian menemukan pohon yang sangat rimbun, teduh begitu. Kemudian istirahat di bawah pohon yang teduh. Nah itu gambaran kehidupan manusia. Terakhir gambaran kehidupan para dewa. Para dewa itu digambarkan seperti seorang pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus. Kemudian menemukan mansion atau rumah yang sangat besar. Di dalamnya itu ada fasilitas, ada furniture yang bagus-bagus, tempat tidur ranjang yang besar, kemudian dia beristirahat. Itulah gambaran kehidupan sesosok dewa, perumpamaan yang diberikan Sang Buddha. Kenapa pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus? Itu perjalanan samsara ya, kita lahir mati, lahir mati, lahir mati. Jadi Bapak Ibu Saudara beruntung lahir sebagai manusia itu sudah alam sugati. Tadi ketika ngambil sila saya sebutkan silena sugati nyanti. Dengan sila lahir di alam bahagia. Manusia termasuk sugati. 3 yang di bawah dari perumpamaan Sang Buddha tadi itu alam yang menderita. Hari ini kita cerita hantu-hantu ya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, hantu ini tidak kelihatan begitu. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya ya. Ya kita tidak memaksakan pemikiran orang. Tapi dari pengalaman-pengalaman hidup, barangkali ada yang pengalaman sendiri ya. Mungkin pernah ketemu hantu ya, atau pernah melihat hantu. Ada yang merasa di sini pernah yang melihat hantu? Wah tidak ada ya. Wah pulang kita ya. Nah, judulnya tidak didukung begitu. Ya, saya yakin ada tapi tidak mengungkapkan. Saya pertama kali melihat begitu ya. Pertama kali melihat makhluk halus itu dengan sangat jelas, tidak bisa saya lupakan. Itu ketika saya masih umat, pertama kali saya ke Tiongkok. Aneh sekali. Jadi pertama kali saya ke Tiongkok, itu ke kota Chengdu ya. Chengdu itu kota panda. Ke sana untuk ujian. Jadi sebegitu kita, kenapa kita? Karena satu grup itu rame, 20-an orang dari Indonesia. Sebegitu saya tiba di hotel, itu adalah hotel universitas. Dengan penuh kegembiraan, tidak ada sedikit pun kengerian, kemudian suasana mengerikan itu nggak ada sama sekali. Kami naik ke lantai 3 dan saya cari kamar saya. Jadi saya cuma dapat nomor, saya cocokkan itu. Ada pamflet peta kecil ya. Sebelum masuk ke lorong saya cari kamar saya. Ketemu, kamar saya itu di ujung, kamar nomor 2 dari ujung. Kemudian saya jalan. Begitu masuk ke lorong itu, karpetnya warna merah, lampunya agak kuning begitu ya. Dan itu pertama kali saya ke sana. Di ujung, saya masih di pangkal lorong ya. Di ujung, saya melihat seorang wanita dengan pakaian tradisional kuno warna merah.
Persis kalau dulu kita nonton film-film vampir. Nah, hantu yang paling galak itu yang pakai baju merah. Itu suasana saya masih bahagia, betul ya? Dengan teman-teman, pertama kali ke Tiongkok. Nah, happy luar biasa. Lalu apa yang terbersit di pikiran saya? Oh, lucu ya. Rupanya zaman semodern ini masih ada orang pakai gaun merah kuno begitu. Itu yang pemikiran saya. Apalagi ini di kota. Lucu begitu. Saya lihat dia. Kemudian dia jalan belok ke kanan. Nah, lalu saya jalan pelan-pelan. Tadi kamar saya itu nomor 2 ujung ya. Nomor 2 ujung. Berarti sebelahnya kamar terakhir. Saya jalan sampai ujung. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sebegitu saya di ujung, sebelah kanannya tidak ada lorong. Tidak ada lorong sebelah kanannya itu. Jadi bagaimana wanita tadi itu belok kanan kemudian menghilang. Ternyata itu bukan manusia ya. Karena nggak ada logika lain lagi. Lompat juga nggak bisa karena itu adalah kaca. Saya bengong begitu duduk. Saya berdiri ya, saya bengong begitu. Lalu saya sadar kalau itu adalah makhluk. Cepat-cepat saya buka pintu hotel. Saya masuk ke dalam, teman saya belum datang karena satu kamar 2 orang. Saya langsung pelimpahan jasa. Itu pertama kali saya merasakan pengalaman melihat makhluk yang paling jelas. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya keanehan-keanehan mengenai makhluk halus itu saya pikir dialami juga oleh Bapak Ibu semua ya. Mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin setiap orang pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan pengalaman seperti itu, saran saya tidak perlu terlalu takut, begitu ya. Saran ya, tapi mungkin agak sulit ya. Ya, kalau ada makhluk yang menampakkan dirinya atau barangkali kelihatan oleh kita, mungkin itu adalah tanda mereka butuh perhatian ya. Mereka butuh pertolongan. Dan kenapa memperlihatkannya ke kita bukan ke yang lain? Mungkin mereka tahu Bapak Ibu itu yang ngerti pelimpahan jasa. Kalau ke orang lain mah nggak ngerti pelimpahan jasa, ya menampakkan diri juga nggak ada gunanya. Tapi hantu itu banyak yang malu-malu. Mungkin malu oleh perbuatan jahat di masa lampaunya. Karena terlahir sebagai makhluk halus, sebagai hantu, ya ndak keren-keren sekali begitu ya. Oleh karena itu kalau ada makhluk itu, ada hantu kan seringnya lihat di jendela kemudian hilang. Lihat di jendela kemudian hilang. Ya mereka memiliki sifat yang sedih kemudian malu begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya punya kisah nyata. Saya alami ketika di Wihara Mendut. Ada yang pernah ke Wihara Mendut? Saya yakin ada ya. Ya, Wihara Mendut itu wihara yang sangat tua. Terutama di depan candinya. Ada candi Mendut yang sudah berumur mungkin lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu banyak sekali orang yang datang ke Mendut merasakan aura yang berbeda. Tidak mengherankan karena wihara yang sangat sakral. Apalagi sebagai pusat pendidikan Sangga Theravada Indonesia. Nah ketika saya di Mendut, pertama kali menjadi samanera, lama sudah, hampir 8 tahun yang lalu. Saya mengalami beberapa keanehan ya. Nah salah satunya adalah, ini mulai dari teman samanera dulu. Ada seorang teman samanera, ketika malam dia tidur, dia ditindih. Saya sebenarnya juga sudah 2 kali ditindih. Tahu ditindih ya? Ya ketika tidur itu, mau nafas itu enggak bisa. Saya 2 kali ditindih dan itu siang. Tapi teman saya paling parah. Kami satu kuti, satu kamar itu 6 orang. Samanera yang paling muda. Karena kamarnya itu disusun dari yang tua sampai yang muda. Saya dapat dengan teman-teman yang paling muda 6 orang. Nah satu malam teman kami tiba-tiba tengah malam. Jadi kami tidur itu berenam kemudian disekat-sekat dengan papan. Tiba-tiba malam hari
Dia tinju papan itu keras sekali. Pung 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 pung. Sambil mengucapkan namo tassa begitu. Kemudian dia terbangun. Lalu kami tanya, kamu kenapa? Saya ditindih katanya. Saya ditindih. Dia sampai kayak kesulitan bernafas. Besoknya siang dia ketindihan lagi. Akhirnya malam setiap dia mau tidur, dia harus baca Karania Metta Sutta, Ratana Sutta, begitu ya, baru dia tidur. Dan setelah beberapa hari, dia baru cerita. Ternyata dia mainin patung singa. Jadi di Mendut itu ada patung singa. Jadi kalau para samanera menunggu pagi-pagi berjalan ke Uposatha, kita berbaris. Nah ketika baris itu pas dekat dengan singa itu. Saya tidak tahu kenapa, mungkin dia iseng ya. Singa itu dia pukul-pukul punggungnya. Ya dia main-mainin. Kemudian singa itu mungkin di sini ada singa enggak? Ada ya. Kalau di Mendut mulutnya terbuka, dia congkel-congkel mulutnya ya. Ya dia mungkin enggak berpikir ya. Kalau mungkin itu ada yang menunggui. Karena itu wihara yang sakral sekali. Nah akhirnya dia cerita ke kami, ya menurut dia jalan ke sana minta maaf dengan singanya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ke wihara ada rupang, ada garuda, ada kinara, kinari, jangan diganggu-ganggu ya. Saya pernah diceritakan Bante Joti, kenal Bante Joti Dhammo? Nah ada yang kenal ya. Nah beliau pernah cerita, ini kasus yang agak besar ya. Jadi pernah satu ketika seorang anak kecil itu hilang 3 hari. Hilang 3 hari. Kemudian keluarganya, orang tuanya tiba-tiba datang ke wihara Mendut. Kemudian cerita, anak kami hilang. Lah Bante Joti bingung. Anak bapak hilang kenapa nanya ke saya? Lah saya apa hubungannya, begitu ya. Kan beliau biku tinggal di wihara, apa hubungannya dengan anak orang ini hilang 3 hari. Dan itu orang itu bukan Buddhis. Orang tuanya bukan Buddhis. Ternyata setelah anaknya hilang 3 hari, mereka pergi ke orang pinter. Nah orang pinter itu cerita, kalau anaknya itu kencing di Candi Borobudur. Nah saya tadi masuk saya seneng ya. Ini rupang arca batu ini mirip dengan arca di Candi Borobudur. Nah karena dia tidak sopan ya, dan karena di candi itu banyak penjaganya, apalagi Candi Borobudur ya, waduh itu sudah sakralnya luar biasa. Anak itu hilang akhirnya. Lalu bantenya bertanya, lah kemudian kesini untuk apa? Ternyata orang pinter itu menyarankan harus minta maaf ke Candi Borobudur. Tapi bagaimana minta maaf ke candi? Diwakili oleh para biku. Jadi dia datang minta maaf ke Bante Joti, minta maaf ke Sangga, mewakili agama Buddha. Kemudian Bante Joti bacakan parita. Setelah itu anaknya ketemu. Nah setelah anaknya ketemu, ditanyain, anaknya itu nggak tahu kalau dia hilang 3 hari. Dia hanya merasa seperti main-main 2 jam. Nah itu yang ini diceritakan langsung oleh Bante Joti. Satu kisah terakhir ya, mengenai wihara Mendut. Ini saya sendiri yang mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak jarang ya, satu rumah itu mungkin ada makhluk halusnya. Kadang-kadang itu karena seseorang itu, mungkin dia pemilik rumah sebelumnya, dia begitu melekat dengan rumah itu. Kemudian orang ini tidak memiliki banyak karma baik. Kemudian setelah meninggal, dia lahir di alam peta. Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia sangat sering setelah meninggal di alam manusia itu jatuh ke alam peta. Oleh karena itu disebut alam peta. Peta dalam bahasa Pali artinya yang sudah pulang. Bahkan Sang Buddha mengatakan kita terlahir di alam manusia ini seperti beruntung, seperti lagi jalan-jalan. Setelah jalan-jalan pulang begitu. Pulangnya ke alam peta. Nah, tapi saya harapkan di sini semua yang datang ke wihara jangan pulang ke alam peta ya.
Hari ini kita cerita hantu-hantu tapi jangan pulang ke alam hantu. Mempraktekkan sila, berdana, latihan samadhi, nanti kita akan lahir ke alam yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi. Ataupun lahir kembali menjadi manusia tapi praktek dhamma, kemudian berkat latihan, karma baik dan parami bisa mencapai nibbana. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ini saya sendiri yang mengalami. Waktu itu saya masih samanera, teman-teman sudah pulang semuanya. Teman-teman sudah pulang semuanya maksudnya Pabaja itu 2 minggu. Di sini pernah diadakan Pabaja enggak? Pernah ya? Nah Pabaja itu 2 minggu. Selesai Pabaja 2 minggu, semuanya pulang, yang lanjut ingin menjadi biku hanya saya satu. Tapi waktu itu masih ada samanera senior. Salah satunya Samanera Medacito. Ya, mungkin ada yang kenal ya. Beliau sangat pinter bahasa Pali, S2 dari Sri Lanka. Nah, waktu itu beliau belum ke Sri Lanka. Samanera baru mau pindah melanjutkan pelatihan. Ikut, kalau saya tidak salah, ikut meditasi Go-Enka. Itu program salah satu di STI. Jadi waktu itu berangkat Samanera Medacito, saya iseng. Padahal saya sudah punya kuti. Saya iseng. Sepertinya nyaman juga kuti di sini. Namanya tamak ya. Sudah punya kuti di sana, masih ingin coba kutinya orang begitu ya. Itulah sifat tamak manusia. Nah maklum, itu saya benar-benar baru bergabung ya. Tapi iseng gitu ya, iseng. Rasanya kuti ini nyaman juga. Nah Samanera Medacito berangkat. Siang-siang saya coba untuk tinggal di kamar itu, tidur siang. Nah, terjadi satu hal yang cukup mengerikan. Saya bermimpi ada suara. Jadi dalam mimpi itu ada suara. Suaranya bagaimana? Pergi katanya. Pergi katanya. Saya bangun. Tapi saya keras kepala ya. Aku bangun. Cuma mimpi. Begitu ya. Saya tidur lagi. Tidur, baru ketiduran, langsung mendengar suara teriakan. Pergi. Bangun lagi saya. Tapi masih keras kepala ya. Ini prosesnya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi nggak bangun langsung tidur. Kemudian saya coba untuk tidur lagi. Kali ketiga, jadi dalam mimpi itu saya bukan didatangi lagi. Muncul makhluk yang wajahnya biru semua. Biru semua, tepat di hadapan saya begini. Kemudian teriak satu kata saja, pergi, kata begitu. Pas di muka saya. Begitu saya bangun, nggak keras kepala, bangun langsung keluar dari kamar itu. Saya tidak pernah lagi tidur di sana sampai hari ini, begitu ya. Tapi saya pikir wajar ya. Mungkin itu tempat favoritnya makhluk itu ya. Makhluk yang wajahnya biru. Ya semoga dia nggak ikut ini ya, ceramah online ya. Nanti saya pulang ke Mendut dia marah bagaimana ya. Nah saya pikir wajar. Mungkin makhluk itu berpikir, ini Samanera sudah punya kuti, masih mau ngambil kutinya saya, betul ya. Tapi kalau Samaneranya banyak, ada 6, ada 7 ya makhluknya maklum ya. Tapi ternyata setelah saya agak lama tinggal di Mendut, saya diceritakan karyawan wihara, memang kamar itu gabung dengan sebelah ada gudang, yang biasanya untuk penyimpanan air minum, memang angker. Jadi anak wihara juga enggak berani tidur di sana. Padahal kamar gudang itu juga kamar sebenarnya. Jadi besar ya, sepertiga ruangan ini, itu sejuk begitu. Tapi ternyata setiap anak wihara tidur di sana itu sering diganggu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya ya. Selama di wihara, selama di tempat lain, bahwa makhluk halus itu ternyata kadang-kadang bisa connect ke kita ya. Kalau saya mengartikannya cukup beruntung. Aneh ya, walaupun ngeri, tapi merasa cukup beruntung. Kenapa? Kalau orang belum mengalami, dia boleh ragu. Bener enggak ada makhluk halus, ada alam peta, bener enggak? Kalau alam binatang kita langsung nampak binatang itu. Tapi makhluk halus tidak semua orang nampak. Tapi kalau kita sendiri pernah mengalami, sebenarnya agak beruntung.
itu menambah keyakinan kita, begitu ya. Ini pada nggak mau jawab ya. Nanti pula-pula pulang dari sini ketemu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ada kisah dari Suta, kisah yang sangat unik. Ya, mari kita konsentrasi, saya cerita sedikit. Jadi di zaman dulu, di sini ada Bante Moggallana, enggak ada ya. Nah di beberapa rupang itu ada 2 biku. Pernah melihat ya? Yang sedang beranjali ke Sang Buddha, satu kanan satu kiri. Yang di kanan namanya Bante Sariputta, yang di kiri Bante Moggallana. Beliau berdua adalah murid utama Sang Buddha, tangan kanan dan tangan kiri. Tapi biasanya wajahnya sama, begitu ya. Ya maklum saja, itu supaya menghemat biaya produksi ya. Sebenarnya wajahnya nggak sama begitu. Karena kalau di Thailand kita mau ngambil rupang, itu namanya rupang sepasang Bante Moggallana Sariputta. Bahasa Thainya pra Moggallana kap pra Saribut. Ya, pra Saribut itu bahasa Thainya. Mereka punya cara pelafalan yang berbeda. Nah nanti dijualnya itu sepasang-sepasang. Satu pasang 7 juta. Yang lebih besar 14 juta. Begitu ya. Wajahnya sama. Nah Bante Moggallana terkenal sebagai Bante yang memiliki kemampuan gaib paling tinggi. Di antara semua biku. Hanya satu level di bawah Sang Buddha. Jadi di Sangga ketika di zaman Sang Buddha. Yang paling sakti itu Sang Buddha. Di bawahnya Bante Moggallana. Satu ketika Bante Moggallana turun dari bukit untuk berpindah patah. Beliau ditemani seorang biku namanya Bante Lakhana. Agak jarang didengar ya, namanya Bante Lakhana. Nah Bante Lakhana ini tidak bisa melihat makhluk halus. Dia tidak memiliki kemampuan batin yang tinggi. Nah ketika Bante Moggallana dan Bante Lakhana ini turun dari bukit untuk berpindah patah, di pertengahan jalan Bante Moggallana melihat sedikit ke atas lalu tersenyum. Bante Lakhana tanya, Bante kenapa tersenyum? Ya nanti baru saya ceritakan kalau sudah tiba di tempat makan. Kemudian mereka lanjut berjalan. Pindah patah, kemudian setelah pindah patah bertemu dengan Sang Buddha di tempat makan, berkumpul para biku ya. Pindah patahnya tidak bareng. Seperti kalau saya di Wat Bowon di Thailand juga pindah patahnya tidak bareng. Setiap biku boleh pindah patah sendiri-sendiri ya. Tapi kadang makannya ngumpul begitu. Nah jadi setelah berkumpul para biku makan. Selesai makan. Jadi semuanya sudah selesai ya. Selesai makan Bante Lakhana ingat. Lalu nanya ke Bante Moggallana, Bante, tadi Bante kenapa di tengah jalan tersenyum? Nah kemudian Bante Moggallana menjelaskan. Tadi saya melihat ada makhluk halus yang terbang di atas langit sambil diserang oleh burung-burung. Burung gagak, burung elang, dan burung pemakan bangkai. Lalu dia menangis dan menangis. Lalu Bante Lakhana ini ragu dia. Bener enggak begitu ya? Di sana ada Sang Buddha. Bante Lakhana langsung nanya ke Sang Buddha. Bante, apakah benar yang dilihat oleh Bante Moggallana? Apa jawab Sang Buddha? Sang Buddha menjawab. Iya, itu benar. Saya pernah melihat makhluk yang persis sama. Tapi saya menunggu salah satu murid saya melihat dulu, baru mau saya ceritakan. Ngerti maksudnya ya? Bahkan Sang Buddha itu tidak mau menceritakan kalau belum ada orang lain yang melihat. Karena khawatir orang lain itu menjadi ragu. Ya. Nah, lalu Bante Lakhana bertanya, kenapa makhluk itu diserang oleh burung dan menangis sedemikian rupanya? Sang Buddha mengatakan, makhluk itu dulunya adalah seorang penjagal sapi. Nah, sekarang terlahir kembali di makhluk di alam peta dan setiap hari diserang oleh burung-burung menangis dan menangis. Dan bahkan sebenarnya
Makhluk itu mungkin terlahir dulu di alam neraka untuk waktu yang cukup panjang. Kemudian habis karmanya di neraka, masih tersisa keburukannya, karma buruknya, dia terlahir di alam petah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam suta kejadian itu tidak sekali. Kejadian itu berkali-kali. Dan makhluk halus yang terlihat oleh Bante Moggallana itu berbeda-beda. Ini saya catat, saya ceritakan. Beliau juga pernah melihat hantu dengan panah yang mengejarnya. Jadi setiap hari dia dikejar oleh panah, kemudian panah itu menusuk tubuhnya. Persis sama ceritanya, ya, mirip-mirip ceritanya. Mereka selalu konfirmasi dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, hantu yang dikejar panah itu dulunya adalah seorang jaksa yang korup, ya, jaksa yang senang korupsi, ya. Kemudian Bante Moggallana juga pernah melihat hantu yang ditusuk, yang tubuhnya itu sedang ditusuk javelin. Apa itu javelin? Tombak. Yang sedang ditusuk oleh tombak. Dan ternyata kehidupan lampaunya dia adalah seorang pemburu rusa. Nah, kemudian juga ada makhluk halus yang tubuhnya itu tertusuk banyak pedang. Jadi digambarkan pedang itu menusuk dari dada keluar ke mulutnya. Ada yang dari mulut keluar ke dadanya. Ada yang dari perut keluar ke dadanya. Dari paha keluar ke betis. Jadi seluruh tubuhnya itu pedang. Tertusuk pedang. Dan ternyata dulunya dia adalah seorang penipu yang senang menciptakan kebohongan-kebohongan untuk mencelakakan orang lain. Nah, kadang mulut kita itu bisa lebih kejam dari pisau, ya. Kadang ucapan-ucapan kita itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian ada juga hantu yang terlahir seluruh tubuhnya penuh tinja, ya, dan ternyata dulu dia adalah seorang penjinah. Kemudian juga ada makhluk halus yang hidupnya hanya bisa makan tinja. Jadi hanya bisa makan tai. Ini katanya agak kasar, ya. Nah, hanya bisa makan tinja. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ternyata makhluk ini dulunya adalah seorang Brahmana, ya. Nah, ini bahasa ajaran Buddha yang penting Bapak Ibu hafal, ya. Tahu bedanya Brahma dengan Brahmana? Ini penting sekali, ya. Brahma itu adalah dewa tingkat tinggi. Ingat, ya, Brahma adalah dewa tingkat tinggi. Contoh kalau di Thailand ada Brahma 4 wajah. Dekat Hotel Erawan, ya. Saya pernah lewat tapi saya tidak berhenti. Itu pada ngantri untuk sembayang. Nah, itu Brahma. Jadi alam menderita, alam manusia, 6 tingkat alam dewa yang masih memiliki hasrat nafsu. Kemudian di atasnya alam Brahma. Tapi kalau Brahmana adalah kasta. Ingat, ya, ini dihafal. Kenapa perlu dihafal? Supaya Bapak Ibu kalau dengar ceramah para biku tidak bingung. Atau nanti baca buku Dhamma tidak bingung. Kalau Brahma dewa, Brahmana kasta. Nah, jadi kasta itu ada 4, ya. Brahmana, Ksatria, kemudian Waisya, Sudra, ya. Tapi ada satu lagi, namanya Parya. Tapi ini bukan kasta, Parya ini disebut kasta buangan. Biasanya Parya ini muncul karena pernikahan dari 2 kasta yang berbeda. Kalau ada 2 orang dari kasta berbeda menikah, anaknya itu tidak ada kasta. Kasian luar biasa. Kalau di India sangat kasian. Bahkan saya pernah lihat video laki-laki yang menikah dengan wanita yang beda kasta. Dan itu sangat tabu di India sampai hari ini. Apa yang terjadi? Waktu di pasar dia tiba-tiba ditinju orang dari belakang. Satu orang meninju, tiba-tiba orang kedua meninju, tiba-tiba dia ditendang. Begitu dia tersungkur, semua orang mengeroyok dia. Nah, menurut video itu, tidak tahu, mudah-mudahan bukan hoax, ya. Karena zaman sekarang video informasinya bisa beda-beda.
Nah, itu karena dia menikah beda kasta. Tapi memang itu adalah kisah nyata di India. Pernikahan beda kasta itu sangat-sangat dilarang. Dan anak mereka nanti lahir disebut kasta buangan, istilahnya paria. Dan kasta buangan ini, kalau di India kasihan, mereka nggak ada pekerjaan layak. Mereka biasanya tidak sekolah, jadi gelandangan, atau itu tukang bersih-bersih gorong-gorong. Jadi yang bersihkan paret dan sebagainya, atau pekerjaan yang berhubungan dengan kotoran begitu ya. Itu orang kasta paria. Nah, makhluk halus yang itu Brahmana ya. Makhluk halus yang makan tinja ini ternyata dulunya dia adalah seorang Brahmana. Brahmana ya, kasta tertinggi. Berarti dia kaya raya, kemudian disanjung, dihargai dan segalanya. Tapi dia bukan Buddhis. Jadi dia bukan umat Sang Buddha. Dan dia tidak suka biku. Jadi dia undang para biku untuk makan siang di rumahnya. Dia sediakan makanan yang sudah di tempat sesajian tapi ditutup semuanya. Ya seperti bapak ibu dana makan siang, tapi kan makanannya tidak ditutup. Dia ditutup. Setelah itu dia mempersembahkan, Bante silakan makan. Kemudian dia pergi. Bante silakan ambil sendiri, silakan makan. Kemudian dia pergi. Sebegitu dibuka ternyata semua makanan itu adalah tinja. Saking bencinya dia dengan para biku. Dan dia senang luar biasa. Ya, tapi dia tidak tahu ternyata karma buruk yang dia lakukan itu membuat dia terlahir menjadi hantu yang hanya bisa makan tinja. Ya. Kemudian, nah ini yang ketujuh. Mudah-mudahan jangan ada yang di sini ya. Kalau ada yang kebetulan ya saya minta maaf ya, ini dari Suta ya. Ini bulat-bulat saya ambil dari Suta. Yang ketujuh, hantu perempuan yang sangat jelek. Kemudian juga diserang oleh burung-burung. Kemudian Sang Buddha menjelaskan hantu wanita yang sangat jelek ini ternyata dulunya adalah peramal. Tapi kenapa dia peramal bisa terlahir sebagai hantu? Karena dia peramal yang suka berbohong. Kadang peramal itu sudah bingung, beberapa peramal yang jahat itu barangkali bisa berbohong. Dan ketika seorang peramal berbohong, kasiannya luar biasa. Sepupu saya sendiri ya, namanya tidak boleh disebut ya, karena zaman sekarang semuanya direkam ya. Sebenarnya saya sebut sepupu saya juga, sepupu saya sudah bisa denger ini ya. Ya, sepupu saya sendiri, papanya pernah pergi nyari tangki ya. Di sini ada nggak? Tahu tangki? Itu yang kemasukan dewa. Di sini namanya apa di Samarinda? Orang yang bisa ngundang dewa masuk ke tubuhnya. Tangsin, tangki ya, ada beberapa nama. Saya tidak tahu di Samarinda namanya apa. Nah di waktu itu dia pergi, ayahnya pergi nyari tangsin ya. Mungkin ini tangsinnya ini juga palsu ya. Karena untuk acting dewa masuk itu ya kalau latihan bisa ya. Nanti jangan latihan ya pulang ya. Karena tidak jarang tangsin itu ada yang palsu juga. Nah, tangsin itu ngomong ke dia, anakmu yang paling besar laki-laki, nanti besar itu anak yang durhaka. Itu kata tangsinnya. Dan ayahnya itu sangat tidak bijaksana. Oleh karena itu kenapa seseorang perlu belajar dharma agar bapak ibu saudara bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana itu keluarga kehidupannya bisa kacau. Dia sangat tidak bijaksana, dia percaya begitu saja. Saya pikir kalau kita ayah yang baik, mungkin tidak. Kita tidak membela anak kita. Kalau ayah yang baik harusnya yang dia tidak percaya itu adalah peramalnya. Tapi dia saking percaya dan dia saya pikir ayah yang tidak bijaksana. Begitu pulang dari tempat tangsin itu, dia langsung benci anaknya. Ini sepupu saya sendiri, ini bukan cerita yang saya dengar dari orang lain. Dia langsung benci anaknya sendiri. Saking bencinya, anaknya pernah jatuh dari sepeda, tangannya patah.
Pulang tangannya patah, anaknya menangis sedemikian rupa. Tidak diapa-apakan. Anaknya cuma tidur di kamar menangis sedemikian rupa. Tidak dibawa ke dokter, tidak dibawa ke dukun patah. Sampai hari ini mohon maaf ya. Kalau orangnya mendengar ya saya mohon maaf. Sampai hari ini tangannya itu tidak lurus. Karena benar-benar tidak dibawa ke dokter. Tapi anak-anak itu bisa sembuh sendiri, tapi tangannya tidak lurus. Padahal sepupu saya ini ganteng sekali orangnya. Ya tapi sekarang hidupnya normal, baik ya. Nah, padahal ramalan itu tidak terbukti. Sekarang sepupu saya sudah berkeluarga, sudah mapan hidupnya di Jakarta. Ayahnya juga tetap dia sokong. Kenapa dia sokong ayahnya walaupun dia juga tidak sayang dengan ayahnya ya? Bagaimana kita sebagai anak bisa sayang ayah seperti itu ya? Sulit saya pikir ya. Kecuali punya hati seperti Dewi Kwan Im mungkin bisa ya. Wah kalau orang biasa ya sulit. Tapi dia tetap sokong ayahnya untuk membuktikan ramalannya salah. Tapi saya pikir ramalannya menjadi benar bukan karena anaknya jahat, tapi karena ramalan itu sendiri. Ngerti maksudnya ya? Tapi ternyata anaknya juga tidak durhaka. Nah oleh sebab itu peramal yang berbohong itu bisa sangat mencelakakan hidup orang. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau nanti cari peramal ya, kemudian peramalnya cerita yang ngeri-ngeri, jangan langsung percaya ya. Misalkan peramalnya bilang ini nanti bisnismu ini nggak jalan, tahun depan bisnisnya itu turun dan sebagainya. Bapak Ibu jangan langsung percaya. Kalau Bapak Ibu khawatir ya, datang ke wihara, ikut puja bakti baca parita, ada biku datang Bapak Ibu dana makan pelimpahan jasa. Kemudian pulang ke rumah baca abhaya parita. Nanti di parita itu ada namanya abhaya parita. Abhaya itu artinya tanpa bahaya. Baca abhaya parita 1-2 kali sudah, biarkan saja. Biarkan. Tapi Bapak Ibu berjuang. Bapak Ibu ada orang setelah diberi ramalan, dia saking percayanya ramalan itu, dia jadi males dagang. Betul ya? Karena dia pikir, kata peramalnya nanti tahun depan saya redup begitu. Ya sudahlah. Ya kalau ya sudahlah beneran redup. Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya ya. Kalau Bapak Ibu gelisah, khawatir, berbuat baik saja yang banyak, terus berjuang. Dan nasib itu bisa berubah. Bapak Ibu Saudara, yang ke-8 ini hanya 9 ya. Bante Moggallana pernah melihat hantu yang tidak ada kepala. Tapi mata dan mulutnya itu ada di dada. Ini ada anak-anak kasihan ya. Aduh gawat ini ya. Yaitu adalah perampok atau penjahat ya. Yang dulu kepalanya dipenggal. Nah terlahir kembali menjadi makhluk tanpa kepala. Yang terakhir ini untuk saya sebenarnya. Bukan saya hantu, bukan ya. Yang terakhir itu makhluk halus yang menggunakan jubah. Ya. Tapi jubahnya semuanya terbakar. Jadi dia terbang di atas langit, jubahnya semua terbakar, badannya juga terbakar sambil menangis teriak-teriak. Dia adalah seorang biku di zaman Buddha Kassapa. Buddha sebelum Buddha Gautama. Seorang biku di zaman Buddha Kassapa, tapi dia suka korupsi. Ya, tapi korup dalam bahasa Inggris itu bukan hanya korupsi yang artinya mengambil uang begitu ya. Korup dalam bahasa Inggris itu artinya melakukan hal yang buruk. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kata corrupt itu korup itu dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi terlahir kembali dia sebagai makhluk halus yang berjubah, tapi seluruhnya terbakar. Kenapa tadi saya katakan ini untuk saya? Agar saya hati-hati ya, menjadi biku jangan menjadi biku yang keliru. Nah bahkan biku yang keliru pun karma buruknya besar. Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman dari Bante Moggallana ya, yang diceritakan di dalam sutta.
Nah, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, seperti tadi saya katakan, hari ini kita bincang-bincang dhamma saja, pertemuan pertama. Bante, bagaimana kalau saya punya pengalaman yang buruk dengan hantu? Atau bagaimana kalau Bapak Ibu takut dengan hantu? Kalau Bapak Ibu takut dengan hantu, saya beritahu jimatnya. Ya, ada jimatnya ya. Jimatnya itu adalah rawatlah 5 sila. Bapak Ibu mungkin tidak tahu betapa dahsyatnya 5 sila. 5 sila itu dahsyat luar biasa. Seorang biku, kami tidak ada itu amulet nggak ada, lihat. Saya nggak pakai amulet ya. Tapi seorang biku itu dijaga oleh silanya. Termasuk para samanera, para atasilani ya. Kadang kami masuk ke tempat-tempat yang angker, kadang di agak hutan begitu ya, bukan hutan tetapi wiharanya itu masuk begitu ke agak pedalaman. Bahkan di Makassar itu para biku pernah masuk ke daerah namanya Yamatitam, harus jalan kaki 8 jam. Nah, para biku tidak jarang ya datang ke tempat-tempat yang mengerikan, kemudian mungkin ada makhluknya. Tapi apa yang melindungi para biku? Sila. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang melindungi Bapak Ibu dari gangguan makhluk halus? Juga adalah 5 sila. Orang yang memiliki 5 sila, Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya itu juga tidak bodoh ya. Dia sungkan, karena ini orang calon lahir sebagai dewa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang calon lahir sebagai dewa menjaga sila dengan baik, ya dia juga tidak mau ganggu. Kemudian dikatakan, barangkali ada yang pernah melihat ya, nanti boleh kabarkan ke saya. Orang yang merawat sila dengan baik ya, auranya itu berbeda. Seperti ada cahaya yang melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makhluk halus itu bisa tahu orang yang memiliki moral dengan orang yang tidak memiliki moral. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah mencari jimat-jimat lain. Jimat yang paling kuat adalah merawat 5 sila. Karena di Thailand itu orang Thai itu senang sekali jimat. Bahasa Thainya prak krang. Prak krang ya. Krang itu artinya instrumen. Jadi tapi kalau digabung prak krang itu jimat. Jimat yang berbentuk, ada yang berbentuk Buddha, ada yang berbentuk biku-biku yang sudah meninggal begitu ya. Dan kalau orang Thai ketemu biku pasti mintanya itu. Kalau ketemu saya kadang dipanggil acan. Acan itu artinya guru ya. Biku kadang dipanggil acan. Kalau biku yang muda seperti saya dipanggil Luang Pi. Jadi kalau ketemu siapapun, karena kalau di Thailand kan rata-rata Buddhis ya, 90% Buddhis. Thailand itu ada 80 juta jiwa, 90%-nya Buddhis. Jadi kalau saya ke bandara, kadang penjaga airport bisa, Luang Pi,ขอ พระเครื่องหน่อย. Itu bahasa Thainya ya. Bante, minta jimat begitu. Nah, kenapa mereka senang jimat dari biku? Kata mereka kalau yang dari biku asli. Padahal mereka bisa beli sendiri. Ada yang pernah ke Thailand? Ada ya, pasti ada, saya yakin ya. Saya ketemu beberapa umat yang pernah ke Thailand. Nah, jimat-jimat itu juga banyak yang jual di jalan begitu. Ada yang 50 baht, ada yang 100 baht, ada yang 200 baht, ada yang dilelang. Pernah yang dilelang itu jimat kecil begini ya. Terlelang 31 miliar. Jadi di Thailand itu jimat-jimat kalung itu seperti kalau di Indonesia seperti keris. Keris itu di Indonesia ada yang dilelang sampai sangat mahal. Nah, di Thailand juga seperti itu. Tapi itu ada ceritanya. Kenapa bisa dilelang sampai 31 miliar? Itu ada ceritanya. Orang yang menggunakan itu mendapatkan dari seorang biku meditasi, bikunya sudah meninggal. Kemudian dia kecelakaan, mobilnya hancur semua. Tapi dia dan keluarganya di dalam tidak luka sedikit pun. Nah, karena itu jimatnya menjadi dikatakan punya kesaktian, ya. Padahal mungkin yang menyelamatkan mereka adalah safety belt begitu ya. Bukan jimat itu. Ya, tapi jimat itu akhirnya jadi mahal. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan ya, Bapak Ibu jangan meletakkan keyakinan pada barang-barang jimat seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi keyakinan kita pada hukum karma.
Kalau Bapak Ibu yakin hukum karma, berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, maka itu sudah sangat cukup. Dan kalau Bapak Ibu terlalu percaya, bisa terjadi dua hal ya. Satu, Bapak Ibu barangkali bisa ditipu orang, betul ya? Karena kita tidak akan pernah tahu ini jimat yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli. Jadi Bapak Ibu bisa saja ditipu orang. Atau Bapak Ibu bisa tertipu keyakinan diri sendiri. Ini kisah nyata di Thailand. Ini terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Sudah hampir 8.30. Di Thailand pernah ada seorang, dia yakin sekali kalau jimatnya itu dia pegang, dia kebal. Kemudian saking yakinnya dia tantang temannya untuk nikam perutnya. Dia sambil megang jimat yang dia yakini sangat sakti. Ternyata apa yang terjadi? Tembus Bapak Ibu. Masuk berita nasional. Makanya saya tahu. Karena saya lihatnya itu di Line Today. Kalau di Thailand pakai Line. Mereka tidak pakai WhatsApp. Jadi saya lihat di Line Today. Orang ini masuk berita nasional. Dan sekarat masuk rumah sakit. Nah ini adalah contoh orang yang terlalu yakin jimatnya itu sakti. Akhirnya dia tertipu oleh keyakinannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari jimat itu bisa dua. Bapak Ibu bisa tertipu oleh orang lain atau mungkin tertipu oleh keyakinan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Ya lebih banyak membahas tentang hantu ya. Dan bagaimana cerita kisah hantu di dalam suta. Sekarang kita masuk tanya jawab saja, masih ada setengah jam ya. Mau tanya apa saja boleh. Hanya ya belum tentu saya bisa menjawab ya. Ya Bapak Ibu silakan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya. Ya silakan Bapak yang di belakang baju putih. Terima kasih Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Padmadiana Bante. Pertama tadi saya mendengar cerita dari Bante tentang adanya makhluk-makhluk peta ya Bante ya. Mungkin ada di peta watu Bante ya. Tidak kedengaran apa bagaimana? Kurang jelas mic-nya. Oh ya tadi tentang makhluk-makhluk peta Bante ya. Mungkin dari peta watu Bante ya. Cerita-cerita tentang Bante Magdalena ini ya. Kedengaran jelas? Apakah kedengaran suara saya? Kurang pelan. Karena gemah ya. Coba mic-nya gemah, agak ya? jauh. Oh gitu Bante. Mic-nya dijauhi. Iya Bante. Diturunin. Iya. Memang suara saya menggema kan di Bante. Kadang-kadang orang-orang ini kan takut dengan hantu Bante ya. Karena mungkin sebenarnya buat takut itu pikiran Bante. Misalnya kemarin ada, ya kalau saya cerita jadinya nanti pada takut pada ke WC misalnya kan. Kayak Cecai Fong misalnya kemarin waktu pertama kali ke sini mendengar ada ketika kamar kecil ada orang menyanyi misalnya Bante kan. Padahal tidak ada orang menyanyi di situ kan. Nah, jadi kan sebenarnya kalau begitu cerita begini jadi takut gitu ke kamar mandi gitu kan Bante. Padahal mungkin sih nggak ada apa-apa barangkali Bante ya. Jadi kan kadang ketakutan ini dibuat sugesti oleh pikiran sendiri. Kemarin juga kami sempat membawa ada istri saya yang bawa Bante, bawa ada anak indigo ke sini untuk mengecek semua lingkungan sini ada makhluk-makhluknya di mana gitu ya. Dan ada yang di mobil, di luar sana dan sebagainya gitu Bante. Nah kalau diceritain semua nanti pada takut semua pada ke sini. Jadi lebih baik saya nggak cerita Bante. Gitu. Jadi pertama bahwa sebenarnya ketakutan itu ada di dalam pikiran kita sendiri Bante. Ya. Nah barangkali itu Bante. Terus kemudian yang mohon pendapat Bante tentang hal ini. Apakah kita kalau saya sendiri sih begitu ada cerita oh di mobil sana di luar sana mobil biara sana ada ini saya sih biasa aja lah, nggak terlalu berpikir. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau kita ceritain jadi takut begitu. Nah itu mohon Bante mensikapi ini. Itu yang pertama Bante. Yang kedua, saya malah lupa Bante.
Tapi nanti ini pertama dulu Bante ya pertanyaan Saya itu. jawab dulu yang pertama, Iya. nanti dilanjutkan ya. Karena Bapak saja lupa, apalagi nanti saya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini terima kasih diberi pertanyaan bagus ya. Karena memang betul, kalau tidak ditanya seperti ini kasihan Bapak Ibu ya. Sudah ketakutan kemudian ditinggal begitu saja. Nah, jadi ini berkat Saudara Anton ini ya. Kan pilih topiknya gaib begitu ya. Jadi sekarang jadi takut semua. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini bercanda ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih tips. Tips ini bagus sekali kalau mau dipraktekkan. Bagaimana cara agar tidak gampang takut hantu? Caranya adalah tolong jangan nonton film hantu. Iya. Karena ketakutan-ketakutan kita itu salah satu sugestinya itu dari film. Padahal film itu Bapak Ibu memang didesain agar menakuti Bapak Ibu, kan begitu? Kan hantunya tiba-tiba buar begitu ya. Kadang sudah pintunya sudah berbunyi. Kita pikir hantunya mau keluar ya. Hantunya nggak mau keluar. Orangnya masuk. Sudah masuk 3 menit baru buar begitu. Yang bikin terkejut itu sound system. Jadi dulu saya punya teman yang dia senang sekali nonton film hantu. Jadi dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu dia senang beli DVD bajakan ya, 1 biji 6.000. Nggak tahu di Samarinda ada atau enggak. Sekali beli 1 plastik gini banyak film hantu semua. Lalu saya tanya, kamu nggak takut nonton film hantu? Enggak, saya sampai ketiduran kata begitu. Ternyata dia curang Bapak Ibu. Dia nonton film hantunya cuma pakai subtitle, suaranya dia tutup. Pantesan ngerinya hilang begitu ya. Karena yang ngeri itu ternyata salah satunya sound systemnya. Dan saya pikir kalau Bapak Ibu ngajak hantu nonton film hantu, hantunya pun takut. Ya. Nah, karena film hantu itu didesain untuk menakuti kita. Nah, jadi kalau orang yang sangat takut hantu atau orangnya itu tidak punya sifat berani, jangan nonton film hantu. Stop. Lalu kalau teman lagi cerita hantu, kita menghindar gitu. Jangan dengerin. Pelan-pelan Anda akan berkurang rasa takutnya. Kemudian juga harus dipahami, hantu itu tidak semengerikan yang tapi tadi saya ceritakan ngeri-ngeri ya. Ya ini cerita yang ekstrim ya. Tapi seringnya yang kita dengar begitu ya. Kalau orang ketemu hantu, kadang dia juga nggak sadar kalau itu hantu. Sampai kalau sudah lewat. Ngerti maksudnya ya? Seperti di dapur ada orang tuanya mungkin seperti papa, seperti ayahnya. Jalan ke depan, ayahnya di depan. Lah tadi yang di belakang siapa? Nah itu sangat sering ya. Atau ada seperti sepupunya begitu. Nah kadang orang ketemu makhluk halus dia juga nggak tahu itu makhluk halus. Karena makhluk halus tidak semuanya mengerikan. Dan kalau Bapak Ibu bertemu atau ada makhluk halus yang cari perhatian, ini bahasanya Bante Utamo. Jadi Bante Utamo menyarankan jangan menggunakan bahasa diganggu makhluk halus. Tapi ganti saja makhluk halus cari perhatian, begitu ya. Kenapa dia cari perhatian? Ya mungkin iseng seperti anak-anak. Atau mungkin dia butuh pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu kalau melihat atau mendengar suara yang Bapak Ibu sudah yakin sekali itu bukan makhluk. Sudah yakin sekali kalau itu adalah makhluk halus. Bapak Ibu pelimpahan jasa saja. Caranya bagaimana pelimpahan jasa? Duduk merenungkan semua kebajikan yang pernah dilakukan. Kemudian baca etawata, itu ada di Parita Biru. Zaman sekarang Parita Biru sudah ada di HP. Namanya My Parita. Boleh di download. Bahkan ada audionya. Audionya dari Bante Damadiro. Jadi bisa cari Parita Etawata. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada Parita, boleh dihafal satu kalimat ini. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ini kalimat untuk pelimpahan jasa. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Contoh. Semoga semua kebajikan yang telah pernah saya lakukan
baik di masa lampau maupun di masa sekarang, kebajikan ini melimpah pada makhluk halus yang ada di sekitar sini, atau mungkin makhluk halus yang tadi menampakkan diri. Semoga makhluk itu mendapatkan limpahan jasa kebajikan, terkondisi berbahagia, terkondisi lahir di alam bahagia. Idhang wo nyati nang hotu, sukita hontu nyatayo. Idhang wo nyati nang hotu, sukita hontu nyatayo. Ya, Bapak Ibu boleh baca itu 3 kali. Ya, 1 kali juga cukup sebenarnya. Tapi agar lebih kuat tekadnya, boleh dibaca 3 kali. Bante, kadang sudah ketakutan palinya lupa. Misalkan begitu ya. Sudah bahasa Indonesia saja ya. Ya, saya limpahkan kebajikan yang pernah saya lakukan kepada Anda begitu. Kalau di hotel, di luar negeri, mendapat suasana-suasana yang mengerikan. Lalu terakhir, kalau sampai bermimpi dan sebagainya, baca Abhaya Paritah. Singkat sekali. Jadi Bapak Ibu yang rajin hafal Parita, boleh dihafal Abhaya Parita beserta artinya. Ya, nanti dibaca artinya. Ya, setidaknya pernah baca artinya. Kalau tidak hafal artinya enggak apa-apa, hafal Parita Palinya, tapi pernah baca bahasa Indonesianya. Begitu ya. Nah, itu sangat baik kalau Bapak Ibu mimpi buruk atau malam ingin tidur diganggu, baca itu. Ya, ini dari pertanyaan Bapak tadi yang di belakang ya. Bagaimana kalau muncul rasa takut? Ya baik Bante, terima kasih. Ini dia pertanyaan tadi menyambung Bante. Jadi saya pernah punya pengalaman Bante di Mendut tahun 93. Saya di sana pada waktu itu ada barak-barak di belakang. Zaman dulu bukan nggak serapi sekarang. Dan saya pernah tidur di sana sendirian karena saya nginap di Mendut. Nah itu benar Bante, saya ketindihan dan saya setengah sadar setengah tidak. Tapi ada sosok makhluk yang kayak merangkak di atas saya tidur gitu Bante. Tapi itu mengingatkan saya kejadian di Mendut Bante. Terus yang kedua juga saya pernah dulu waktu ini di Samarinda, anak saya itu Pundarika masih kecil Bante. Dia suka nonton film hantu Bante. Nah suatu saat jalan sama istri saya di belakang di satu gunung, satu tempat yang konon angker. Tiba-tiba dari wihara kalau nggak salah waktu jam 11 malam Bante. Nah si anak ini tiba-tiba bilang, mak hantu gitu. Jadi kan karena anak sudah biasa lihat di film hantu, tiba-tiba di jalan dia bilang hantu. Mungkin itu hantu beneran, cuma kami lihat nggak berani lihat, kita langsung ngebut aja Bante gitu ya. Terus ini ada umat di Samarinda Bante, ini ada yang punya jimat ya Bante, kayak amulet lah, amulet. Kalau mungkin dari Thailand konon, amulet ini adalah terbuat dari tulangnya apa atau jenazahnya siapa, kemudian ada tanah kuburan dan sebagainya. Terus katanya ada semacam makhluk gumantong misalnya Bante ya. Gumantong itu konon menurut ceritanya saya lihat di internet itu adalah sesosok misalnya bayi yang digugurkan atau bayi-bayi yang meninggal tidak wajar gitu, kemudian diambil oleh biku yang punya tanda kutip punya kemampuan batin, kemudian dimasukkan ke dalam gumantong. Atau mungkin boneka-boneka yang kita kenal mungkin seperti spirit doll ya yang sekarang ini yang banyak orang dijual belikan Bante. Nah ini di Samarinda ada yang punya pada waktu itu setahun yang lalu dia bilang sudah punya 141 item gitu. Nah dan dia sangat, kalau menurut saya sangat percaya hal itu sehingga ketika kita memberikan pengertian hukum karma dia tidak bisa mengerti Bante, tetap dia percaya begitu. Nah Bante, menurut Bante bagaimana? Benarkah adanya makhluk-makhluk gumantong ini Bante? Terima kasih. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Akhirnya kita jadi cerita kisah-kisah misteri. Nanti pasang lilin kita gantian. Satu orang cerita satu cerita. Ya, mengenai temannya atau orang yang tadi diceritakan, yang punya banyak amulet ya sampai 141. Kalau menyenangi amulet sebagai seni itu boleh ya, karena memang bagus. Nah maksudnya amulet itu Buddha-Buddha kecil ya. Kalau sebagai seni, sebagai koleksi,
Kalau ke Thailand itu bisa cari, kalau Buddha Borobudur enggak ada, tapi kalau di Thailand seperti ada Buddha Jinarak, kemudian pergi ke wihara Wat Bawon, melihat rupangnya bagus, mereka juga buat miniatur-miniaturnya. Nah, kalau di Thailand tidak disebut jimat sebenarnya, tapi bahasa Thainya prak kreang, ya prak kreang. Hanya di Indonesia, ya juga di Thailand, beberapa orang meyakini ada yang ada isinya, nah itu yang dimaksud menjadi jimat. Nah, kalau ada orang yang senang mengoleksi itu sebagai jimat, itu juga adalah hak pribadi masing-masingnya. Saya tidak komentar mengenai hal itu. Nah, tetapi kalau saran saya secara Buddhis, alangkah baiknya seseorang itu mengoleksi prak kreang berbagai bentuk hanya sebagai koleksi, senang terhadap seni agama Buddha atau seni-seni di Thailand. Seperti ada orang yang koleksi keris sebagai seni, ada orang mengoleksi keris sebagai pusaka. Nah, kenapa tidak disarankan seseorang mengoleksi prak kreang itu dan dianggap sebagai jimat seperti yang dikatakan Bapak tadi? Masalahnya kalau seseorang sudah percaya bahwa kebahagiaan itu muncul dari jimat, nanti dia jadi sulit memahami hukum karma. Padahal agama Buddha itu yang paling awal adalah pandangan benar, betul ya? Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Apa pandangan benar itu? Pandangan benar itu fondasinya 2. Memahami kama wipaka atau hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Jadi kalau dikatakan punya pandangan benar, fondasinya adalah hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau seseorang jadi ragu akan hukum karma karena sudah terlalu percaya jimat, contoh, dia sudah tidak percaya kalau dia bisa jadi sukses itu karena berdana dan bekerja. Dia percaya dia bisa sukses kalau dia punya jimat A, punya jimat B, misalkan begitu. Atau dia sudah tidak percaya kalau dia bisa naik pangkat itu karena dia kerjanya baik, etikanya baik, orangnya baik. Tapi dia percaya dia bisa naik pangkat kalau dia punya jimat A, jimat B, jimat C. Nah, itu menjadi keliru. Nah, kalau hukum karma, kalau seseorang sudah tidak yakin dengan hukum karma atau keliru memahami hukum karma, maka seluruh dhamma-dhamma lainnya itu runtuh. Coba renungkan. Kita sama-sama renungkan. Ada satu orang tidak percaya hukum karma. Bisa diceritakan dhamma yang lain? Gak bisa, saya buktikan. Kamu rawat sila supaya hidupmu bahagia. Ngapain? Karena dia tidak percaya hukum karma. Betul ya? Mau dia percaya neraka dan surga? Gak mau. Mau dia percaya kelahiran kembali? Belum tentu. Jadi orang kalau tidak punya pemahaman hukum karma yang benar, dhamma-dhamma yang lain runtuh semua. Nah, itu bahayanya kalau seseorang senang mengoleksi jimat dan menjadi keliru. Tapi saya ulangi ya, orang yang senang mengoleksi prak kreang atau seni-seni dari Thailand silahkan sebagai seni ya. Tapi kalau dia juga mengoleksi sebagai jimat itu hak pribadi. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, anumodana. Ada lagi pertanyaan lain? Ya silakan. Di sini ibu-ibu jarang bertanya atau tangannya kalah cepat. Nanti setelah ini tangannya standby ya. Begitu habis angkat tangannya gitu. Terima kasih Bante. Saya boleh bertanya di luar dari apa yang Bante sampaikan mengenai hantu ini? Boleh silahkan. Boleh, semuanya pun boleh ya Bante ya. Jadi begini Bante, ini tentang penasaran kita lah. Ataupun penasaran saya sendiri ya. Tanggal 18 April yang lalu SPD diisi oleh Samanera Dhamasirisam. Oke. Ada penyampaian yang benar-benar mengusik sekali Bante ya. Karena kebetulan ada pertanyaan lewat online menanyakan kepada Bante kenapa belum menjadi seorang biku. Padahal sudah menjadi seorang Samanera selama 20 tahun. Ya.
Nah, oleh Samanera dijawablah bahwa dia sudah sering ditanya hal yang demikian dan juga sudah menjawab juga. Dan juga sudah dia tulis di Facebook, di Facebooknya dia. Ya, memang benar ada postingan dia tanggal 26 November 2021 yang lalu. Hingga 1 hari ini masih ada yang merespon Bante. Walaupun sudah 23 minggu yang lalu lah. Tapi masih ada respon yang komen yang diberikan kepada postingannya dia. Nah di sana pertanyaan dari yang teman melewat online nanya kenapa tidak menjadi seorang biku aja. Dijawabnya bukan dia yang tidak mau, tetapi STI yang tidak menyetujui. Sebenarnya waktu itu boleh juga kita bertanya gitu loh, minta kenapa gitu loh. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sangat mengganggu sekali gitu loh, pernyataannya dia. Karena sejujurnya kan biku kan sangat kurang sekali. Kenapa STI tidak menyetujui dia untuk menjadi seorang biku? Padahal sudah 20 tahun dia mengabdikan hidupnya untuk Dhamma. Nah, saya ngulik postingannya dia tanggal 26 November Bante. Di sana benar-benar dia tulis sangat panjang sekali. Kalau saya boleh mengatakan itu mendiskreditkan STI dan anggota Sangha. Ya. Ketika tulisan itu muncul, komentar banyak muncul Bante. Jadi sudah tidak nyaman lah bagi kami yang betul-betul meyakini bahwa selama ini ya STI maupun anggota Sangha, para biku itu baik-baik aja semuanya. Dalam postingan dia juga menulis bagaimana ada seorang biku yang tidak suka dengan dia. Malah dia menekankan kata membenci dia. Apakah ada hal demikian sampai seorang biku mempunyai sifat kebencian itu kepada Samanera? Ya, jadi itu betul-betul semua dia sampaikan ke dalam tulisan itu. Ya menurut saya itu sangat mendiskreditkan, tetapi bagi saya itu baru sepihak dari dia yang menyampaikan postingan tersebut. Hal yang sesungguhnya apa kita tidak tahu. Ya mungkin ada di antara teman-teman saya di sini sudah ada yang tahu tetapi tidak menyampaikan atau menjelaskan, ataupun juga banyak yang tidak tahu Bante. Nah, apakah Bante berkenan untuk menjelaskan supaya kami ini juga tidak mempunyai persepsi yang salah tentang STI, tentang anggota Sangha, yang menurut kami adalah orang-orang yang yang masih punya rasa kasih lah daripada benci. Jadi kalau memang Bante juga mengulik, saya yakin pasti para anggota Sangha juga mengulik postingan tersebut ya. Nah mungkin kami bisa diberikan sedikit gambaran ada apa sebenarnya hal ini Bante. 20 tahun dibandingkan dengan dia membandingkan ada yang Samanera yang sudah menjadi biku hanya dalam waktu singkat. Kenapa saya tidak? Dia mengcompare ke sana. Ya kami pun juga pasti berpikir sama juga gitu loh. Lah komentar bermunculan semuanya, ada yang ya ada yang negatif dan positif lah, sampai menyerempet ke masalah materi di STI. Ya di STI, kebetulan juga tanggal 19 April Bante Jayamedo juga berceramah juga tentang bisnis, tentang usaha, tentang money laundering apapun juga, dan menyerempet juga tentang STI. Ada juga orang-orang STI yang terlibat dalam masalah uang. Ya ini Bante, mohon penjelasan aja Bante, karena hal ini sungguh-sungguh mengganggu sekali bagi kami. Terima kasih Bante. Ya, dari cerita hantu ke cerita uang ya. Ya, kadang uang itu bisa jadi hantu berarti ya. Iya. Mengenai Samanera Dhammasiri, saya hanya pernah baca berita yang di-share di Buddha Jin. Sisanya semua saya tidak pernah baca. Ya. Kenapa demikian? Pertama, saya sendiri tidak ada Facebook. Jadi kalau cari Facebook Bhikkhu Abhijato tidak ada. Saya tidak ada Instagram, ya.
Ya maklum, saya agak kuno gitu ya. Ya, karena itu bagi saya kurang, kalau saya pribadi habisin waktu. Ya, kalau saya pribadi. Tapi tentu ada orang yang bijaksana, dia bisa menggunakan itu sebagai media mengajar dhamma. Ya, untuk saya lebih senang begini, offline. Makanya artikel atau buku saya juga jarang membuat. Nah, oleh karena itu informasi mengenai ini saya termasuk yang sangat sedikit mengetahui. Apalagi saya baru pulang dari Thailand, ya. Tapi juga bukan berarti saya tidak tahu semuanya. Hanya mengetahui sesuatu itu ada kriterianya. Sesuatu walaupun benar tetapi tidak bermanfaat tidak diceritakan. Ini di dalam sutta ya. Sesuatu walaupun benar membawa manfaat boleh diceritakan. Sesuatu kalau tidak benar dan tidak membawa manfaat tidak boleh diceritakan. Dan sesuatu kalau tidak benar walaupun bermanfaat tidak diceritakan. Jadi dalam sutta Sang Buddha mengajarkan 3 hal tidak perlu diceritakan. Benar tidak bermanfaat tidak diceritakan. Tidak benar bermanfaat, tidak benar tidak bermanfaat tidak diceritakan. Yang boleh diceritakan hanya yang sudah benar bermanfaat pula. Nah, hari ini saya akan menceritakan yang sudah benar dan bermanfaat pula ya. Nah, selama saya menjadi biku, tentu ya setiap biku itu punya sifat karakter yang berbeda. Jangan hanya biku. Bapak Ibu di masyarakat 1000 orang 1000 karakter, betul ya? Ya, oleh karena itu ya biku juga banyak macam rupa. Kalau Bapak Ibu ketemu biku mungkin merasa bikunya tidak baik atau kurang baik, saran saya hindari. Kenapa demikian? Loh Bante, berarti ada biku yang jahat? Ada. Bagaimana biku yang jahat? Bante Dewadatta. Bante Dewadatta jahat enggak? Jahat, mau membunuh Sang Buddha. Tidak hanya mau membunuh. Bante Dewadatta ini dulu mau menjebak Sang Buddha. Bagaimana jebaknya? Pernah di forum, Bante Dewadatta ini tiba-tiba minta ke Sang Buddha. Sang Buddha, kenapa para biku tidak vegetarian saja? Kalau masih makan daging seperti ini berarti Sang Buddha latihannya tidak tinggi. Itu di depan forum. Sang Buddha hanya menjawab, ya tidak perlu vegetarian. Sebegitu saja. Tapi di belakang itu Sang Buddha punya pemikiran. Kalau biku vegetarian, agama Buddha tidak bisa berkembang sampai jauh. Karena para biku tidak bisa mengembara. Para biku mengembara kan modal bowl saja patah. Umat memberi apa, makan apa. Dan di zaman dulu di India, orang bukan bawa makanan satu piring. Tapi kadang kita pindah patah di depan rumah. Di rumah itu orangnya masak apa, dia kasih 1 sendok, 2 sendok. Itu pindah patah di zaman dulu. Tidak memberatkan perumah tangga. Jadi saya pindah patah di depan rumah Bapak Ibu. Bante habis jatuh. Bante tunggu, begitu ya. Bapak Ibu pas hari itu masak daun ubi. Saya dapat daun ubi 1 sendok, begitu. Jalan lagi agak jauh. Bante tunggu, dapat ubi goreng, begitu ya. Kalau saya vegetarian, misalkan sendok ke-9 dapatnya daging. 1 bowl itu tidak bisa dimakan, betul? Para biku tidak bisa mengembara. Agama Buddha tidak bisa sampai ke Tibet, ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Jepang, ke Sri Lanka, ke Asia Tenggara. Tetapi Sang Buddha juga tidak mau para biku punya karma buruk. Jadi bagaimana? Makanan itu walaupun daging harus melewati 3 syarat. Ya, tidak saya jelaskan hari ini, nanti panjang. Tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk yang makan. Tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak boleh curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Nah, daging dengan 3 jenis syarat ini, kalau memenuhi 3 syarat ini, daging itu tidak ada karma buruknya. Karena yang kita makan itu hanya makhluk mati, hanya mayat ibaratnya. Memang hewan yang sudah mati. Nah, jadi di zaman Sang Buddha pun, walaupun Buddha maha bijaksana, ada loh kerikil-kerikil yang terjadi. Ada oknum-oknum. Tidak hanya Dewadatta,
ada juga Cak Bagia Bikku. 6 bikku yang bandel. Siapa yang pernah belajar Vinaya dengar Cak Bagia Bikku? Atasilani mungkin pernah ya. Atasilani nggak belajar Vinaya. Ya, kan Atasila 8. Ya, nggak salah Atasilani, yang salah yang nanya ini. Ya, ada Cak Bagia Bikku, 6 bikku yang bandel. Saking bandelnya, ini bandelnya seperti ini. Satu hari ada seorang Bante yang tua. Bante, jubah Bante sudah rusak. Mau ndak saya mintakan ke pendana? Ada loh umat yang pawarana ke saya. Pawarana itu mengundang bikku ya. Kalau umat pawarana, bikunya boleh minta barang yang perlu. Biku yang tua ini berpikir, ya sudah koyak-koyak jubahnya, sudah dijahit-jahit sana sini, sudah tua. Ya boleh, kata Bante yang tua ini. Nah salah satu dari Cak Bagia Bikku itu 6 bikku bandel ya. Dia lantas berpikir begini. Kesempatan emas. Dia pergi ke pendana Dayaka umat. Bu, itu Bante sepuh perlu jubah. Perlu 2. Ini pinter dia. Perlu 2. Terus dikasih berapa? Kasih 1. Satu lagi bagaimana? Dia jual. Karena kain di zaman itu mahal luar biasa. Bukan kain di zaman ini, itu 2600 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau ada biku-biku yang agak bandel begitu ya, itu sudah terjadi bahkan sejak Sang Buddha masih ada. Ya, bahkan Dewadatta berjuang untuk menjatuhkan nama baik Sang Buddha karena dia ingin naik sebagai kepala sangga. Nah, jadi mengenai kerikil-kerikil ini sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha. Kalau saran saya ya mudah-mudahan hal seperti itu jangan dijadikan beban pikiran. Kalau saya sendiri, saya anggota STI. Ya, saya sendiri anggota STI, tapi saya bergabung ke STI itu karena cita-cita STI. Jadi kalau kita baca di anggaran dasar STI itu tujuan STI adalah, saya tidak bisa hafal kalimat pastinya ya, tapi adalah mendukung para biku untuk mempraktekkan Dhamma Winaya dalam pencapaian Nibbana. Itu yang saya ambil. Nah, jadi kalau ada masalah A, masalah B, masalah C, nanti boleh tanya Atasilani kalau kenal saya. Saya biku yang selalu tidak ikut. Serius. Ya, kenapa? Karena saya tidak mau stres. Contoh di yayasan. Sekarang yayasan terkena masalah pajak. Saya ndak ikut. Lalu kalau di wihara, kadang wihara Karakasabanya itu berantem. Atau Dayaka berantem. Bante, di sini begini-begini. Saya dengar saja. Ya semoga nanti cepat selesai. Saya masuk kuti, saya ndak ikut. Ya, saya ndak ikut. Saya baca koran aja ndak. Jadi Bapak Ibu, Bante sekarang sudah, saya ndak tahu, saya ndak baca koran. Ya, jadi saya pikir ya mengenai ini, yang tahu hanya, tadi diingat ya, tidak bisa semua saya ceritakan. Yang saya ceritakan yang bermanfaat saja. Saya pikir yang benar-benar tahu hal ini adalah yang bersangkutan. Ya, adalah yang bersangkutan. Bagaimana benar-benar terjadi dan yang lainnya yang bersangkutan. Tapi ini informasi dari saya, selama saya latihan gabung di STI, saya pribadi tidak pernah dapat hambatan. Saya pribadi. Selama mengikuti apa yang sudah ada. Mengikuti apa yang sudah ada bagaimana? Mengikuti Dhamma Winaya. Program STI itu kalau jadi samanera, ikut LPS 1 tahun, diikuti. Ya. Kemudian setelah ini harus ikut meditasi 3 bulan, diikuti. Sejauh ini saya sendiri tidak pernah ada problem. Jadi bagaimana beliaunya bisa mendapatkan problem-problem itu, beliaulah yang tahu selengkap-lengkapnya. Ya. Dan saya juga tidak bisa jawab Pak, Buasi Malakama. Ya, Samanera Dhammasiri itu saya pernah ketemu tapi tidak pernah diskusi dekat ya. Tapi yang saya dengar beliau itu samanera yang sangat baik hati. Ya, ya. Jadi begitulah ceritanya. Ya nanti Bapak pulang gak bisa tidur. Ini Bante Abijato belum jawab saya ini. Ya begitulah adanya ya.
Saran saya cukup tahu saja, jangan terlalu diikuti. Nanti Bapak ikut stres. Nah, STI itu, ini saya cerita STI sedikit ya. STI itu 50 atau 45 tahun yang lalu itu baru berdiri, betul ya? Ya, sekitar 45 tahun yang lalu. Bahkan Bante Panya cerita di zaman itu hampir tidak ada wihara Theravada. Jadi Bante Panya, beliau mengajar dhamma itu numpang di kelenteng. Tidak ada umat ngerti Pindapata. Jadi makannya bagaimana? Metik. Metik di altar. Kan di kelenteng orang sembahyang Sang Buddha. Ada apel, ada pir. Nah pagi-pagi itu minta ke karyawan wihara. Itu buahnya ada yang punya ndak? Oh ndak Bante, silakan ambil. Silakan ambil berarti tidak mencuri ya. Ya diambilkan. Kemudian beliaunya makan apa yang diberikan kepada para dewa. Jadi dewa berdana ke beliau. Begitu ya. Tapi dari perjuangan yang berat itu pelan-pelan muncul umat-umat jadi ngerti dhamma. Kemudian umat-umat semua bahu-membahu bangun wihara. 1 wihara, 2 wihara, 3 wihara. Hari ini totalnya hampir wihara pembinaan kalau di website itu 400-an wihara. Tapi sebenarnya kalau dihitung itu 500 wihara. Lebih kurang wihara pembinaan. Bikunya hanya 107. Jadi sesungguhnya kalau kita renungkan kerja keras para sesepuh ya. Mengajarkan dhamma kepada umat Buddha hingga hari ini wihara bisa 500. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, jadi tentu juga tidak mudah. Tidak mudah loh mengatur organisasi satu Indonesia. Serius, tidak mudah. Saya sendiri tuh sering diminta Biku Abijato membantu ya di organisasi. Tapi saya tahu itu aduh sangat sulit. Coba ini biar ikut stres. Masalah tanah saja sudah bingung. Umat yang dana tanah itu se-Indonesia, betul? Jadi untuk legalitasnya, notarisnya, kemudian arsipnya itu stres, itu kerjaan gitu. Ya belum lagi operasional, aduh rumit sekali. Nah jadi memang di organisasi itu tidak semudah kelihatannya. Oleh karena itu sejauh yang saya lihat, karena saya ada di dalam ya, bagi saya STI sudah bekerja luar biasa baik. Dalam waktu 45 tahun, dhamma bisa berkembang sedemikian luar biasa. Biku jumlahnya bisa 100 lebih ya. Nah kalau masih ada hal-hal yang mungkin kurang pas bagi beberapa individu ya harap dimaklumi begitu ya. Karena memang ini organisasi yang besar sekali. Bayangkan wihara di Samarinda begitu jauh dari pusat ada biku pembinaan begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan masalah sama Nera Damasiri nanti bisa happy ending. Itu saja doa saya ya, harapan baik saya. Ya begitu ya. Ya anumodana untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ibu-ibu ingin bertanya? 1 orang kalau mau terakhir. Ya silakan Bu. Ya walaupun sudah lewat waktu diberi kesempatan. Tes. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Kembali lagi ke makhluk yang halus atau makhluk peta Bante. Ini terjadi betulan terhadap saya. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Bante di Samarinda. Suatu ketika saya itu setelah ngajar kan keluar dari ruangan, melihat ada teman saya, guru juga, mau naik tangga di tangga sekolahan. Kemudian saya jalan lagi, yang saya lihat itu teman saya itu tadi ada lagi keluar dari ruangan guru Bante. Jadi saya lihat 1 orang menjadi 2 gitu. Kemudian saya kaget, loh yang saya lihat itu tadi siapa gitu.
Akhirnya saya tanya, ibu tadi di sana? Enggak gitu. Nah ini kejadian ini sering Bante. Bahkan beberapa hari kemudian ada lagi teman saya lihat guru juga yang menyerupai teman lagi, katanya sedang di ATM mau ngambil uang. Padahal teman saya ini tadi katanya masih di rumah gitu loh. Jadi sempat beberapa hari sebelum liburan ini, Lebaran ini kita bahas hal gitu. Akhirnya saya menjadi ketakutan jika suatu saat saya ini menjadi orang seperti tadi lagi, seperti itu tadi menjadi dua, bagaimana gitu. Ada ketakutan seperti itu Bante. Nah pertanyaan saya Bante, yang menyerupai tadi itu makhluk apa ya Bante, kok bisa menyerupai manusia gitu? Terima kasih Bante. Ya, saya pikir itu makhluk peta yang cari perhatian tadi ya. Ya, kadang iseng saja, kadang bisa iseng saja. Atau kadang dia cari perhatian untuk minta dibantu. Ya, tapi kadang juga bisa iseng saja. Saya pikir tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Itu kalaupun ibu ketemu pengalaman seperti itu kayak nggak ada aja gitu. Jadi kayak merasa nggak ada apa-apa gitu, santai saja gitu. Nah nanti kalau kita semakin menunjukkan ketakutan bisa semakin diganggu. Jadi tenang saja, santai saja. Kalau ibu mau pelimpahan jasa boleh ya. Kadang pelimpahan jasanya mau ketika di wihara juga boleh. Jadi ketika di wihara kita boleh pelimpahan jasa ke dia. Loh bisa sampai enggak Bante? Bisa. Kenapa bisa sampai? Karena makhluk halus itu makhluk batiniah. Makhluk batiniah itu bisa merasakan batin kita. Saya kasih contoh. Manusia sendiri adalah makhluk batiniah. Tetapi batin kita jarang kita pakai, jarang kita asah. Karena kita lebih banyak pakai fisik. Saya kasih contoh. Kadang ada keluarga kita, misalkan anak. Ini kisah nyata, papa saya dulu pernah ke Tapanuli Selatan. Saya di Medan. Tapanuli Selatan itu jauh sekali. Nah, jadi beliau itu memperbaiki mesin besar ya, papa saya orang teknik. Dan saya di rumah, saya masih kecil. Tiba-tiba saya demam. Dan itu demam yang tinggi sekali sampai ngigau-ngigau. Bayangkan orang tua saya itu nggak ada pager, nggak ada HP. Karena itu saya masih kecil. Nah zaman itu orang tua saya juga nggak punya pager. Temannya ada pager, dia nggak ada pager. Nah juga dia tidak ada HP. Tapi rumah kami itu ada ada telepon rumah. Tiba-tiba papa saya itu nelpon. Dan dia nelponnya itu di Tapanuli Selatan itu di wartel, warung telepon. Jadi dia cari ke desa, cari wartel. Begitu dia nelpon mama saya angkat, dia hanya nanya, ada apa sama anak saya dengan saya ini. Karena dia ternyata sudah gelisah 1-2 hari. Gelisah luar biasa. Baru mama saya bilang dia demam. Tapi karena saking gelisahnya papa saya, dia yakin kalau ini demamnya ini bukan demam biasa. Dari Tapanuli Selatan dia langsung pulang ke Medan. Dan ternyata begitu saya dibawa ke dokter, dokternya marah. Karena temperatur saya terlalu tinggi. Dan anak-anak itu kalau demamnya terlalu tinggi itu bisa step. Atau bisa jadi bodoh. Nah jadi untung dulu papa saya pulang. Kalau enggak sekarang saya bodoh-bodoh gitu ya. Nanti ditanya apa maksudnya tadi bu? Ah gitu. Terus saya nggak diundang lagi kemari ya. Lama Bantenya ceramahnya lelet begitu. Iya jadi bagaimana saya di Medan, papa saya di hutan di Tapanuli Selatan. Dia bisa merasakan anaknya itu sakit. Itu karena manusia pun makhluk batiniah. Kalau kita cerita batin, jarak itu sudah tidak masalah. Tapi dari batin ke batin. Saya yakin yang hadir di sini ada yang pernah punya pengalaman mirip-mirip seperti itu. Nah jadi kalau ibu punya pengalaman seperti itu di sekolah, barangkali di tempat lain ya, tenang saja. Boleh baca parita di dalam hati, baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa dalam hati. Kalau nggak ada orang, ibu agak takut, baca, ucapkan keluar suara. Kadang makhluk itu begitu tahu kalau ibu itu umat Buddha, dia nggak mau ganggu. Ya, karena dia tahu umat Buddha itu yang
punya sila, punya moral itu dilindungi para dewa. Jadi kadang mereka tidak mau ganggu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa begitu. Nah, tapi ketika ada di wihara, ibu mau pelimpahan jasa ke makhluk itu silahkan. Itu caranya ya. Ya, itu pengalaman yang wajar. Ya, Bu. Saya pikir habis ya. Besok kita satu pelajaran lagi. Ini sudah malam ya. Ya, kita tutup saja. Ya, anumodana untuk semuanya. Demikian